Selamat malam Mitra Tani. Pertanian merupakan kebutuhan pangan yang sangat diperlukan masyarakat. Sektor pertanian merupakan sumber kehidupan manusia dan juga sektor yang menjanjikan bagi perekonomian Indonesia. Bertani merupakan pekerjaan yang mulia. Selain untuk kehidupannya sendiri, juga penting bagi kelestarian alam dan makhluk hidup lainnya. General Manager CV Bumi Hijau Daun Hendrik Kiswanto mengatakan pertanian memiliki peran penting bagi masyarakat untuk menyediakan kebutuhan bahan pangan dan menyediakan bahan baku industri. Peranan pertanian yang pertama menyediakan kebutuhan bahan pangan yang diperlukan oleh masyarakat untuk menjamin ketahanan pangan. Terus yang kedua menyediakan bahan baku industri. Dan yang ketiga sebagai pasar potensi bagi produk-produk yang dihasilkan oleh industri itu tadi. Dan yang selanjutnya adalah sumber tenaga kerja dan pembentukan modal yang diperlukan bagi masyarakat itu tadi. Dan selain itu, mengapa hingga saat ini pertanian masih dianggap penting ya? Karena sektor pertanian ini menjadi penopang kegiatan ekonomi masyarakat pada umumnya, dan tidak hanya sebagai sumber pangan masyarakat setiap harinya gitu, namun sebagai sumber devisa negara juga. Sektor pertanian sampai sekarang ini masih menjadi andalan penyerapan tenaga kerja dari waktu ke waktu. Menurut Hendrik, sektor pertanian di Indonesia, khususnya di Kabupaten Sintang, harus dipacu terus untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Untuk perkembangan pertanian di Indonesia, khususnya di kita ya, di Sintang, yang harus dipacu terus ya, produksi sektor pertanian terutama subsektor pertanian dan tanaman bahan makanan perlu terus dipacu sebenarnya, dengan tujuan untuk menetapkan swasembada pangan dan juga penganekaragaman ya jenis bahan makanan itu tadi. Subsektor pertanian tanaman pangan ini terdiri dari padi, palawija, sayur mayur, dan juga buah-buahan. Padi sebagai penghasil beras yang merupakan bahan makanan pokok bagi sebagian besar penduduk. Oleh sebab itu, padi ini adalah merupakan komoditi strategis dalam konteks pembangunan, terutama membangun sektor pertanian. Dan khusus di Kabupaten Sintang ya, terutama di beberapa kecamatan yang sudah sekarang menjadi binaan BHD, mengalami peningkatan yang juga cukup signifikan ya. Semangatnya para petani, terutama para petani muda di golongan anak-anak milenial juga sudah banyak merambah sekarang ini ke tanaman sayur mayur, padi, bahkan orang-orang lokal yang dulunya hanya melihat, menonton gitu kan ketika orang-orang Jawa berkebun atau orang-orang Jawa bersawah, itu semuanya sekarang sudah bukan memulai lagi, memang semuanya sudah berjalan untuk mengembangkan di sektor pertanian tadi, terutama di kebun lah yang pastinya ya, di Kecamatan Kelampermeh, khusus di Desa Merpak. Saya melihat dari kemajuan masyarakat lokal yang berkebun itu tidak kalah dengan orang-orang pendatang atau orang-orang Jawa yang sudah menguasai sektor perkebunan itu tadi. Cukup bagus kalau menurut saya. Petani sebenarnya manusia yang kaya karena bisa memberikan banyak hal yang bermanfaat bagi manusia dan alam. Menjadi petani adalah membanggakan dan ladang amal untuk kehidupan nantinya. Kemauan untuk belajar dan berusaha, serta menerapkan inovasi teknologi pertanian adalah kunci suksesnya. Namun, petani seringkali mengalami kesulitan, terutama masalah modal, harga pupuk yang mahal, dan kesulitan menjual hasil pertanian. Kesulitan untuk para petani cukup banyak, diantaranya ada beberapa hal ya, ada 5 hal penting yang banyak dikeluhkan oleh masyarakat, ya terutama kesulitan yang sering dihadapi oleh para petani dalam era digital ini adalah sektor pertanian Indonesia masih saja tidak bisa lepas dari permasalahan yang setiap tahunnya selalu membuat para petani ini merasa kesulitan. Ada banyak hal kesulitan yang petani alami, namun dari semua kesulitan itu
kesulitan tersebut adalah beberapa yang sangat sering dihadapi oleh petani. Yang pertama yaitu kesulitan mencari modal. Itu tidak bisa dipungkiri, Mbak. Tidak bisa dipungkiri, memang untuk pencairan modal untuk para petani sangatlah sulit. Dari total kredit bank ya pada sektor tanaman pangan dengan perkebunan hanya sekitar 0,8% hingga sampai 1,15% yang dikucurkan oleh perbankan. Sekitar 52% petani yang dapat meminjam atau meraih pendanaan dari non-bank dan non-program. Yang mengakses ke bank hanya 15% saja. Alasannya kenapa? Diakibatkan dalam sektor pertanian masih belum sesuai dengan standar bank atau belum bankable dengan sebanyak 55,33%. Petani pengguna lahan Indonesia merupakan petani gurem atau petani sendiri ya. Adalah petani yang memiliki lahan di bawah 500 meter persegi, dan juga banyak juga dari mereka yang belum mempunyai lahan yang bersertifikat. Itulah yang kesulitan untuk di permodalan itu. Yang kedua, kesulitan berikutnya adalah yakni petani sulit untuk menjual hasil pertaniannya gitu kan. Hal ini seringkali terjadi jika stok barang melimpah atau dalam panen raya barang yang dihasilkan oleh para petani akan memiliki harga jual yang rendah, dan juga seringkali petani menelan kerugian karena produknya tidak bisa dijual. Ini kesulitan yang kesulitan yang sangat fatal dan dijumpai bukan hanya di Kabupaten Sintang saja, mungkin hampir menyeluruh di semua wilayah. Petani ini punya barang atau punya produk, tapi produk ini udah dihasilkan, udah susah-susah kita nanam, tapi untuk penjualannya sangat sulit, bahkan banyak yang juga tidak bisa dijual sesuai dengan harga gitu kan. Mahalnya sarana dan juga prasarana pertanian. Harga sarana dan prasarana pertanian dalam dunia pertanian ini hampir setiap tahun kan terus meningkat. Contohnya seperti pupuk dan pestisida. Hal ini juga mempengaruhi terhadap kehidupan para petani menjadi lebih sulit. Sekarang ini apalagi pupuk ini kan bukan naik harganya, tapi pindah harga, itu juga sangat sulit banget gitu kan untuk para petani. Selanjutnya, kesulitan mencari tenaga kerja. Dalam era milenial ini tentu sangat sulit untuk menemukan pemuda yang minat akan dunia pertanian. Hal ini akan mempengaruhi terhadap sektor tenaga kerja yang sulit ditemukan, dan juga seringkali petani harus menunggu jadwal giliran hanya untuk pengelola lahan saja. Sangat sulit gitu kan. Mencari tenaga kerja atau mencari orang yang bisa mengerjakan di sektor pertanian ini, misalkan contoh untuk pengolahan tanah, untuk nyangkulnya, untuk ngerawat kebun, itu juga sangat sulit banget gitu kan. Apalagi kita di Kalimantan gitu kan, sangat sulit untuk mencari tenaga kasar gitu. Yang terakhir ini adalah kesulitan membangun relasi atau jaringan. Sangatlah penting, tidak terkecuali dalam sektor pertanian ini. Untuk para petani sangatlah sulit untuk menemukan relasi dalam penjualan maupun pembelian ya. Oleh karena itu, peran pemuda sangat diperlukan untuk memperkenalkan relasi kepada para petani ini. Itu sangat penting banget gitu kan. Dan ya, memang harus berjuang keras untuk menciptakan atau untuk mencetak para pemuda-pemuda mencintai dunia pertanian itu tadi. Manusia tidak dapat hidup dengan baik tanpa makan yang berkecukupan, baik jumlah dan mutunya. Oleh karena itu, kemampuan negara atau daerah untuk menyediakan pangan yang cukup bagi penduduknya melalui kemandirian pangan adalah kewajiban. Peran penting sektor pertanian pun tidak hanya sebatas menyediakan pangan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pertanian sehat masih diutamakan untuk menyediakan bahan pangan dan baku industri dengan tujuan kuantitas yang mencukupi dan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan lingkungan. Oleh sebab itu, CV Bumi Hijau Daun memiliki kepedulian kepada petani dengan menyediakan pupuk organik. Kepedulian perusahaan kami di CPPAD, alhamdulillah sejauh ini kami pun memberikan terobosan-terobosan baru ya, terutama di sektor hortikultura, yaitu menyediakan pupuk organik yang berkualitas tinggi gitu kan, harganya terjangkau, harga lebih murah, dan diaplikasikannya lebih efektif, lebih efisien, dan mutu memang bisa dijamin. Mutu pupuk ini sangat bagus banget.
dan hasil juga sangat bagus. Selain menyediakan pupuk organik, CV Bumi Hijau Daun juga merangkul anak-anak milenial untuk belajar di sektor pertanian dan membantu memasarkan. Bukan hanya kita menyediakan pupuk yang terjangkau saja, pupuk yang murah tapi berkualitas, tapi juga kita membantu pembinaan dan juga kita mempersiapkan menggembleng anak-anak pemuda milenial supaya bisa mencintai sektor pertanian ini tadi yang peluangnya cukup bagus menurut kami. Maka kami merangkul anak-anak milenial atau anak-anak pengangguran untuk bisa belajar di sektor pertanian itu tadi. Dan selanjutnya kami juga membantu memasarkan hasil-hasil yang dihasilkan oleh para petani binaan kami. Contoh misalkan sayur mayur kesusahan nih, ngejualnya harus kemana nih? Kita membantu penjualan lewat pasar gitu kan, terus lewat rumah makan dan juga kita pun juga ada bekerja sama dengan lapas gitu kan, dengan rumah sakit, dengan hotel, itu untuk semata-mata hanya membantu pemasaran para petani supaya harga itu tidak tidak drop gitu kan, tidak turun ketika saat dipanen. Karena kebanyakan petani yang tidak punya relasi atau belum ada perusahaan yang bergandeng tangan dengan para petani, justru pada saatnya kita nanam, kita mengeluarkan biaya yang cukup besar. Pada saatnya panen, harga murah. Mau tak mau, karena kita bingung harus menjual kemana, ya tetap kita harus jual gitu kan, dengan harga yang kadang membuat para petani itu nangis. Maka oleh karena itu, kepedulian perusahaan BHD itu kan ke pihak para petani, kita menyuplai pupuk, kita bina para petaninya gitu kan, dan kita bantu untuk pemasarannya. Sementara itu, petani cabai di Desa Tunggal Bakti, Kecamatan Kembayan, Kasrani, mengucapkan terima kasih atas bantuan CV Bumi Hijau Daun yang telah membimbingi petani dari penyemaian bibit cabai sampai panen. Saya ucapkan banyak terima kasih buat PT Bumi Hijau Daun atas bantuan pupuk dan semaian bibit cabai rawit. Tidak lupa saya ucapkan banyak terima kasih atas bimbingannya yang selama ini PT Bumi Hijau Daun mendampingi para petani dari mulai penyemaian bibit cabai sampai dengan panen. Semoga dengan bantuan ini cabai di desa kami, Desa Tunggal Bakti, Kecamatan Kembayan, bisa lebih baik dan kualitasnya selalu terjaga berkat pupuk yang direkomendasikan oleh PT Bumi Hijau Daun. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Hendrik sebagai direktur. Kami ucapkan banyak terima kasih. Sekian dari saya, perwakilan dari petani cabai Desa Tunggal Bakti. Kami ucapkan banyak terima kasih. Mitra Tani, sektor pertanian diharapkan mampu memberikan peran maksimal dalam rangka mensejahterakan masyarakat. Hendrik Kiswanto meminta kepada para petani agar tidak meremehkan profesi sebagai petani, apalagi merasa kecil. Kepada petani, tetap semangat menanam, dan untuk konsumen, cintailah produk lokal, karena membeli produk petani akan meringankan petani. Sampai di sini feature pertanian untuk kehidupan. Saya Yusrin, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa.